Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu aliran dalam filsafat yang terkenal pada umumnya, yaitu aliran eksistensialisme. Sebagai aliran filsafat, eksistensialisme menekankan pada manusia sebagai tema sentralnya. Eksistensialisme pada dasarnya sudah ada sejak sebelum abad ke-20. Namun aliran ini lebih berkembang setelah Perang Dunia Kedua dan bahkan baru dikenal di Indonesia secara umum pada era tahun 80-an. Istilah eksistensialisme tidak menunjukkan suatu sistem filsafat secara khusus seperti idealisme atau realisme. Pada dasarnya, eksistensialisme merupakan suatu gerakan protes. Pertama, sebagai gerakan protes terhadap pemikiran-pemikiran filsafat tradisional, terutama pandangan tentang manusia yang dikemukakan oleh Plato, Descartes, dan Hegel, yang mana mereka memandang manusia secara dangkal dan sederhana terhadap pemahamannya mengenai manusia. Kedua, eksistensialisme juga merupakan gerakan protes terhadap masyarakat industri maju yang menganggap rendah tentang nilai-nilai kemanusiaan, di mana manusia selalu dijadikan objek seperti halnya mesin dalam industri. Menurut gambaran eksistensialisme, manusia pada masyarakat industri sudah menjadi alat-alat mesin bagaikan komputer, dan manusia sudah menjadi objek, bukan lagi sebagai subjek yang sadar terhadap objek. Kemudian yang ketiga, eksistensialisme juga merupakan gerakan protes terhadap ideologi totalitarianisme yang dipraktekkan oleh Nazisme Hitler di Jerman, atau fasisme Mussolini, dan komunisme yang telah menghilangkan atau menenggelamkan sifat-sifat individu, personal, atau perorangan di dalam kolektivitas massa. Eksistensialisme memandang segala sesuatu dengan berpangkal kepada eksistensi. Istilah eksistensi sendiri berasal dari kata eks yang berarti keluar dan sistensi yang berarti berdiri atau menempatkan. Oleh karena itu, kata eksistensi diartikan sebagai manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Menurut eksistensialisme, bahwa manusia sadar bahwa dirinya ada. Manusia dapat meragukan segala sesuatu, tetapi satu hal yang pasti bahwa dirinya ada. Manusia menemukan pribadinya dengan seolah-olah keluar dari dirinya sendiri dan menyibukkan diri dengan apa yang ada di luar dirinya. Dengan kata lain, ia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya dan sibuk dengan dunia di luarnya. Menurut eksistensialisme, hanya manusia yang bereksistensi, sedangkan benda-benda hanya berada. Eksistensi sendiri artinya keberadaan. Maksudnya adalah cara manusia berada di dalam dunia. Cara manusia berada di dalam dunia berbeda dengan cara beradanya benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan keberadaannya, sedangkan manusia sadar akan keberadaannya. Manusia berada bersama-sama dengan benda-benda lain, dan benda-benda tersebut menjadi berarti karena manusia. Bagi eksistensialisme, bereksistensi harus diartikan secara dinamis dan aktif bertindak. Tokoh-tokoh eksistensialisme diantaranya adalah Søren Abe Kierkegaard, kemudian ada Friedrich Wilhelm Nietzsche, kemudian ada Nicolas Berdyaev, kemudian ada Karl Jaspers, dan Jean-Paul Sartre. Di samping tokoh-tokoh tersebut, ada juga tokoh-tokoh seperti Martin Heidegger, kemudian ada Gabriel Marcel, dan juga ada Fyodor Dostoevsky. Tokoh-tokoh ini juga dianggap mewakili aliran eksistensialisme, mengingat kelima tokoh tersebut dapat mewakili ketiga pandangan tentang eksistensialisme, yaitu eksistensialisme yang bersifat teistis. Tokohnya seperti ada Kierkegaard dan Berdyaev. Kemudian ada eksistensialisme yang ateis, itu ada Nietzsche, dan kemudian ada eksistensialisme yang humanis. Tokohnya ada Jean-Paul Sartre dan Karl Jaspers.